Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah subuh Masjid Nurul Yasin Benoa Bonea, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, tidak pernah Allah hentikan. Karena kita hidup di dunia ini juga adalah nikmat. Maka kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup, yakin saja pasti rezeki kita masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kita sudah habis, maka yakin dan percaya habislah kita punya kehidupan. Kalau rezeki kita ada di Mekah, maka Allah akan mengantarkan kita untuk memakan rezeki itu yang ada di Mekah. Jadi kalau masih ada rezeki yang Allah tentukan untuk kita, maka insya Allah kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau rezeki kita sudah habis, maka kehidupan di dunia pun kita ini pasti dan pasti akan berakhir. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta ini yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Allah menghendaki agar semua manusia ini masuk surga tanpa kecuali. Dan Allah telah menentukan jalan-jalan menuju ke surga. Tinggal dilalui saja. Siapa yang melalui jalan-jalan ke surga, pasti dia akan sampai ke surga. Atau jalan kebahagiaan, dia akan sampai kepada kebahagiaan. Siapapun orangnya, orang kaya melewati jalan ini, orang kaya akan sampai ke surga. Orang miskin melalui jalan ini, orang miskin akan sampai ke surga. Orang yang hidup di kota, apabila dia melewati jalan ini, pasti akan sampai ke surga. Pendeknya, Allah membuka lebar semua manusia bisa masuk ke dalam surga. Bahkan kita bisa mengatakan, sebenarnya memang Allah menghendaki kita masuk surga. Dan jalan ke surga sudah ditunjukkan, tinggal dilewati saja. Apakah jalan-jalan ke surga itu? Tidak ada lain kecuali taat kepada Allah, ikut kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu diulang-ulang itu bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi hanyalah Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan mengamalkan agama yang sempurna adalah mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari secara rutin, itulah jalan yang lurus. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Manakah jalan yang lurus itu?
itu dijawab oleh Allah dalam surah Yasin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wahai hambaku, beribadalah kepadaku, taatlah kepadaku, itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita ke surga hanya satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jadi Al-Qur'an itu isinya adalah aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau kita taat kepada aturan, maka kehidupan ini akan bahagia. Tadi kita katakan bahwa Allah menghendaki kita semuanya masuk surga. Cuma mungkin kadang-kadang ada orang bertanya, kalau Allah menghendaki semua manusia masuk surga, tapi kenapa Allah bikin neraka juga? Berarti kalau Allah membuat neraka, Allah juga menginginkan ada orang masuk neraka. Itu bisa diterima dengan akal, tetapi dengan akal juga itu bisa dibantah. Supaya kita buktikan bahwa Allah itu maha baik. Allah tidak menginginkan satu orang pun masuk ke dalam neraka. Allah menginginkan semua manusia ini agar berbondong-bondong menuju ke surga. Buktinya ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, tidak langsung diturunkan ke bumi, tapi disimpan di surga dulu. Waktu Nabi Isa Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga, di situ sudah ada iblis. Di situ sudah ada iblis sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah pada waktu itu. Jadi jangan dikira iblis itu tidak beriman. Luar biasa imannya kepada Allah itu iblis. Dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dia beribadah kepada Allah luar biasa. Bahkan ada riwayat menjelaskan bahwa dunia kita ini, yang kita tempati ini, satu jengkal pun tanah yang ada di dunia ini, semuanya sudah pernah ditempati sujud oleh iblis, laknatullahi alaih. Jadi di selayar ini iblis sudah pernah sujud, Pak. Jadi yang mulia, karena begitu taatnya iblis kepada Allah, maka iblis ini diangkat derajatnya sederajat malaikat. Jadi iblis ini bukan malaikat, tetapi diangkat derajatnya sederajat malaikat. Kenapa demikian hebat kedudukannya? Karena begitu taatnya kepada Allah. Jadi kita ini juga manusia, itu ada dua potensi, ada dua kemungkinan. Bisa kita naik ke derajat melebihi derajat malaikat, tapi kita juga bisa turun ke derajat lebih hina daripada binatang. Jadi manusia itu dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan kepada mereka jalan-jalan takwa dan jalan-jalan dosa. Kalau manusia mengikuti jalan takwa, dia akan naik derajatnya melebihi derajat malaikat. Tapi kalau manusia itu melewati jalan-jalan fujur, yaitu dosa, maka dia akan turun derajatnya lebih hina daripada binatang. Sekarang kita pintar pilih. Mau menjadi lebih hebat daripada malaikat atau mau turun derajatnya seperti lebih hina dari binatang, tergantung kepada kita. Tetapi pada hakikatnya perlu dipahami, Allah itu maha baik. Allah menginginkan semua kita masuk surga. Nah, hadirin yang mulia, maka ketika Adam ini diciptakan oleh Allah, maka turun perintah Allah, wahai seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka semua malaikat ini sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Kamu ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mestinya bukan saya yang sujud kepada Adam. Adam yang harus sujud kepada saya. Karena api lebih mulia daripada tanah. Itu alasannya iblis. Dan ini iblis itu dosanya Pak cuma satu saja. Satu saja. Tetapi dosa iblis ini tidak terampuni. Kenapa? Allah tidak suka kepada makhluk yang sombong. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya Allah.
Siapa yang ambil sifatnya Allah sebagai sifat kesombongan, maka dia akan hancur di dunia ini dan akan hancur di akhirat. Apa yang dimaksud dengan kesombongan? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Semua manusia ini ada kemungkinan untuk sombong. Bagaimana caranya? Sederhana. Apabila orang itu melihat dirinya lebih dari orang lain, itulah kesombongan. Kita melihat diri kita lebih kaya, sombong itu, Pak. Cepat ke istighfar. Astagfirullahalazim. Kita melihat diri kita lebih pintar, itu adalah kesombongan. Kita melihat diri kita lebih cantik, itu adalah kesombongan. Kita melihat diri kita lebih gagah, itu adalah kesombongan. Cepat istighfar. Kapan ada perasaan menganggap kita lebih dari orang lain, cepat istighfar, Pak. Hadirin yang mulia, karena ada hadis Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak mungkin orang itu bisa langsung masuk surga kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Lihatlah diri kita, Pak. Makanya kita harus selalu muhasabah, berpikir, ada enggak kesombongan dalam diri saya? Sederhana saja. Apakah saya bangga dengan kelebihan yang saya miliki sehingga saya memandang enteng orang lain? Kalau itu ada, cepat istighfar dan taubat kepada Allah. Sebab kalau ada sedikit bibit-bibit kesombongan, berat rasanya untuk mulus melenggang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kita dianjurkan kalau pagi-pagi bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Astagfirullahalazim baca paling sedikit 100 kali. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita salawat 100 kali. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu 100 kali. Maka insyaallah akan mengantarkan kepada ketenangan dan menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Maka hadirin yang mulia, kita kembali bahwa Allah menghendaki kita masuk surga, tapi kenapa Allah bikin neraka? Jadi kalau Allah bikin neraka, Allah menghendaki ada orang masuk neraka. Logikanya bisa diterima, tapi juga mudah sekali untuk ditolak. Saya kasih contoh sederhana begini. Di mana-mana itu orang bikin penjara, Pak. Saya yakin di Kepulauan Selayar ini pasti ada penjara. Apalagi di tingkat provinsi, apalagi di tingkat negara, pasti ada bikin penjara. Bahkan ada penjara namanya Nusa Kambangan, itu satu pulau itu penjara. Tapi untuk apa pemerintah bikin penjara? Apakah pemerintah bikin penjara supaya masyarakat masuk penjara? Jawabannya tidak. Pemerintah tidak menginginkan masyarakat masuk penjara. Tapi kenapa bikin penjara? Jadi penjara itu hanyalah pemerintah bikin untuk menampung orang-orang yang tidak mau diatur, yang tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Selama orang itu taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah, mustahil orang itu masuk ke dalam penjara. Kalau begitu, siapa yang kasih masuk ke dalam penjara, Pak? Bukan pemerintah. Kita sendiri yang memasukkan diri ke dalam penjara karena tidak taat kepada aturan pemerintah dan aturan negara. Beginilah kita memahami sederhana. Allah menciptakan neraka bukan supaya manusia masuk neraka. Tapi neraka Allah ciptakan hanyalah untuk menampung nanti orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Jadi selama orang itu taat kepada Allah dan taat kepada Nabi, mustahil orang itu masuk ke dalam neraka. Kalau begitu, siapa yang memasukkan kita ke dalam neraka? Kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam neraka karena kita tidak melalui jalan yang lurus, kita tidak taat kepada Allah dan kita tidak taat kepada para nabi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya ini Pak agama. Agama menghendaki kita ini bahagia, tenang dan damai.
Sederhana saja jalannya. Laksanakan perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan semua larangan Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu semua sudah dilakukan oleh Nabi. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah, makanya perlu diutus Nabi. Jadi Nabi ini adalah memberikan contoh kepada kita bagaimana melaksanakan perintah Allah. Seandainya Allah tidak utus Nabi, tentu kita bingung. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah? Coba bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Seandainya turun saja tidak ada Nabi, hanya disuruh saja, wahai orang-orang beriman, salatlah kau. Karena tidak ada Rasul, kita semua salat. Bagaimana caranya? Maka diutusnya Nabi adalah untuk memberikan kepada kita contoh bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Jadi Al-Quran itu adalah berisi perintah Allah. Dan bagaimana melaksanakan perintah Allah, itulah yang disebut dengan hadis. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan. Al-Quran berisi perintah, hadis berisi petunjuk untuk melaksanakan itu perintah. Sama dengan kehidupan kita bernegara, ada namanya undang-undang, ada namanya petunjuk untuk melaksanakan itu undang-undang. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kehidupan ini akan terasa nikmat, indah, enak, sederhana saja. Amalkan agama dalam kehidupan. Nah, cuma memang perlu dipahami bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kenapa kita kadang-kadang malas mengamalkan agama? Karena kita tidak tahu siapa musuh kita, sehingga kita tidak ada kekuatan, tidak ada persiapan, tidak ada usaha untuk menghadapi itu musuh. Apakah musuh kita itu cuma satu saja, Pak? Musuh manusia cuma satu. Itulah yang disebut dengan iblis. Karena tadi waktu iblis laknatullahi alaih disuruh sujud, dia tidak mau sujud, kemudian Allah mengeluarkan iblis. Allah mengutuk iblis. Kemudian dikatakan kau terkutuk, kau turun dari sorga. Maka iblis bersumpah, ya Allah, karena gara-gara Adam aku diusir dari sorga, hanya saya minta panjangkan umurku sepanjang dunia. Dan permintaannya iblis diterima oleh Allah. Begitu permintaannya diterima oleh Allah, langsung iblis bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, karena Adam aku terusir dari sorga, mulai detik ini aku akan menggelincirkan seluruh anak cucu Adam. Aku akan goda dari muka belakang, dari kiri kanan, sehingga banyak hamba-hambamu yang tidak akan beribadah kepadamu. Jadi coba perhatikan doanya iblis. Hanya menyebut 4, Pak. Aku akan menggoda hambaku muka, belakang, kiri, kanan. Jadi sebenarnya ketika terjadi panggilan azan itu, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dikatakan hayalas shalah, mari kita salat. Sebenarnya di situ sibuknya iblis luar biasa. Kalau ada orang sementara salat, kemudian ada pekerjaannya, mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan, kemudian tidak meninggalkan itu pekerjaan, itu sebenarnya gangguan iblis itu. Jangan aku dulu pergi, sebentar pi, itu baru azan, belum pi kamat. Kalau sudah hampir belum pi selesai, akhirnya kadang-kadang tidak pergi untuk melaksanakan. Jadi iblis ini tugasnya hanya untuk mengganggu kita. Jadi sekali lagi, musuh kita hanya iblis, dan perbuatan iblis hanya satu. Apa itu? Menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang saya kelakar-kelakar dengan kawan-kawan di kampus, bilang, Pak, kalau Bapak tidak pergi salat berjamaah, berarti Bapak dalam godaan iblis itu. Jangan begitu, Ustaz. Ya bilang memang begitu. Karena perbuatannya iblis itu cuma satu. Kalau menghalangi kita taat, kita tanpa sadar itu sudah berada dalam
genggaman iblis. Itu saja kuncinya. Jadi iblis itu tugasnya menghalang orang untuk taat. Nah, ketika kita ini terhalang untuk taat, yakinlah Pak, berarti kita sudah diganggu oleh iblis. Nah, karena iblis ini kan kita tidak lihat Pak. Seandainya iblis seperti manusia, nah tiap hari kita pukul. Cuma tidak dilihat. Kalau kita duduk-duduk begini Pak, kopi itu pantata itu. Pulang mako pulang mako. Itu panas itu pantai itu Pak. Kalau kita mau bangun tidur, dah capu-capu itu mata iya. Belum pini, tidur muka dulu. Jadi yang mulia, karena kita tidak lihat ini iblis. Makanya karena kita tidak lihat harus tadi doanya itu, aku akan menggoda Adam muka belakang kiri kanan. Seandainya iblis bilang atas bawah, hancur kita Pak. Iblis tidak sebut atas bawah. Inilah senjata kita untuk menghadapi iblis. Ke atas dan ke bawah. Orang yang memanfaatkan ke atas ini dan ke bawah, orang ini insya Allah tidak akan diganggu oleh iblis. Nah, hadirin yang mulia, saya kasih contoh begini supaya mudah. Bahwa kita harus melibatkan Allah dalam mengusir ini iblis. Taruhlah misalnya saya kasih contoh, kalau ada orang, kita punya teman, kita mau ke rumahnya. Kemudian di rumahnya itu ada anjing, ada anjingnya. Baru kita mau masuk, anjing ini sudah menggonggong. Kemudian kita usir tanpa menggonggong dia. Kita lempar, tambah kita digonggong, tambah mungkin kita dikejar. Bagaimana caranya untuk mengusir ini anjing? Jangan repot Pak dengan itu anjing. Panggil tuan rumah. Jong, itu ada anjingmu mungkin masuk rumah. Jong keluar, masuk. Masuk itu anjing, aman kita masuk. Nah, untuk menghadapi iblis seperti inilah. Kita nggak ada punya kekuatan apa-apa. Satu-satunya jalan, doa kepada Allah. Di tengah-tengah malam habis salat tahajud, ya Allah, selamatkan kami dari godaan iblis. Ya Allah, tolonglah kami untuk menghadapi iblis. Nangis kepada Allah. Jadi kalau kita nangis kepada Allah, minta perlindungan dari iblis, Allah cuma bilang, iblis, jangan ganggu itu. Iya Pak, pergi iblis, aman kita. Jadi begitu caranya Pak menghadapi iblis itu. Doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah. Jadi orang yang banyak doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah, orang itu tidak akan diganggu oleh iblis. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah hidupnya indahnya. Coba Pak, enak enggak kalau Bapak berdoa? Enak, tenang jiwa itu. Kenapa? Karena hati ada kontak dengan Allah. Sehingga dikatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan menghubungkan hati zikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Coba Pak, kalau Bapak sujud, enak enggak perasaan? Enak itu. Kita doa subhana rabbiyal azim, Allah wa bihamdihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enak itu kalau sujud. Ada dua itu kenikmatan Pak. Ketika kita banyak doa dan ketika kita banyak sujud, maka kehidupan ini akan tenang. Lihat Pak, orang-orang yang tidak pernah sujud-sujud, susah itu biar banyak uangnya. Tinggi pangkatnya dan tidak perlu sujud kepada Allah, tidak ada kesenangan dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang saya baca tadi di awal itu pertama, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan sampai Pak ini tidak dibaca. Kapan ini tidak dibaca ini doa, maka kita akan malas mengamalkan agama. Salah satu penyebab malasnya kita mengamalkan agama karena dia tidak baca ini doa bangun tidur. Ya jangan dianggap enteng ini doa bangun tidur Pak. Baca, kalau tidak akan ada kemalasan. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, siapapun orang yang tidur, mau ulama dia, mau kiai dia, mau tokoh Islam dia, mau hafal Quran, kalau dia tidur pasti diikat dengan tiga ikatan oleh iblis. Dikasih kekuatan oleh Allah. Dan ini belenggu iblis itu akan terbuka dengan 3 amal.
Yang pertama kita baca doa, lepas satu. Yang kedua kita ambil air wudhu, lepas dua. Dan yang ketiga kita sholat 2 rakaat, maka lepaslah semuanya. Makanya ulama menganjurkan kalau kita umpamanya lupa doa, nanti di kantor, kayaknya tadi saya tidak baca doa bangun tidur. Maka langsung baca, Pak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Barulah putus itu. Maka kita ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Maka ini yang mulia. Kemudian ada doa sebenarnya yang diajarkan Nabi. Bahwa kalau kita baca ini insya Allah iblis tidak akan ganggu kita. Kecuali kalau kita menjadi iblis juga. Jadi yang mulia, apakah doanya itu sederhana saja. Kita kan ada diajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ditambah di tengah-tengahnya saja itu. Itulah doa perlindungan dari iblis itu. A'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonirrajim. Tambah di tengah-tengahnya itu as-sami'il alim. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim. Baca 3 kali. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Baca 3 kali, insya Allah kita akan terlindungi oleh iblis. Kemudian doa yang terakhir itu saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Jadi lagi-lagi di situ samiul alim. Jadi Allah maha mendengar, maha mengetahui, ini bukan macam biasa-biasa, Pak. Ini waktu ulama dulu itu ajarkan, beliau katakan begini, siapa yang baca doa ini di waktu pagi, maka Allah akan pelihara sampai datang waktu sore. Hartanya, dirinya Allah akan jaga, kecuali dengan kematian. Jadi bacalah doa ini. Dan bahkan ada ulama mengajarkan, kalau doa ini dibaca bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ulama itu katakan, seandainya hari itu Anda sudah baca 3 kali doa dan tiba-tiba langit runtuh, maka beliau katakan tidak akan memberikan mudarat kepada kamu. Begitu hebatnya ini doa. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin sampaikan ada satu zikir, mudah-mudahan jangan sampai kita lupa. Kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu sudah biasa kita amalkan. La haula wala quwata illa billah. Ada seorang sahabat, dia duduk-duduk, Pak. Jadi Nabi sudah salat subuh. Kemudian sahabat zikir-zikir semua. Kemudian saat Nabi pergi meninggalkan masjid, sahabat itu masih duduk zikir. Ketika Nabi masuk untuk sholat duha di masjid, dia masih lihat itu sahabat. Masih ada sahabatku ini duduk zikir-zikir. Kemudian setelah itu, Nabi setelah selesai sholat duha, dia datang kepada sahabat itu. Sahabatku, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, ya Rasul, saya zikir-zikir tadi dari habis sholat subuh sampai sekarang. Maka Nabi katakan, wahai sahabatku, tadi waktu kau lihat di situ, saya hanya menzikirkan 3 kali, maka pahala 3 kali zikir saya lebih berat daripada apa yang Anda baca semenjak aku tinggalkan sampai saya kembali. Maka dia bacalah zikir itu sederhana saja. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Coba kalau supaya kita yakin bahwa begitu hebatnya ini zikir. Jadi subhanallah wa bihamdihi, kita sudah tahu maha suci Allah dengan segala pujiannya. Tapi coba renungkan, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Berapa makhluknya Pak kita tidak tahu. Maka zikir ini luar biasa.
adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan inilah zikir yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsihi, dan seberat arasnya. Kira-kira Pak, bagaimana arasnya Allah itu luar biasa. Untuk mengetahui arasnya Allah itu ada dalam surah ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi arasnya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Mari kita lihat. Kemudian yang terakhir, wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Jadi dengan membaca ini doa 3 kali Pak, luar biasa pahalanya di sisi Allah. Nabi katakan, saya tadi baca 3 kali, maka itu lebih tinggi pahalanya dibanding dengan kau zikir tadi dari aku tinggalkan sampai saya kembali. Tolong dihafal betul-betul ini Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Baca 3 kali, insya Allah pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah. Nah, di samping juga kita hafal doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini adalah istighfar, pemimpin istighfar. Ada juga namanya doa Abu Darda. Kalau Sayyidul Istighfar ini kan tidak terlalu panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gampangnya itu Pak, ada di YouTube situ. Ada di Google. Tulis saja doa Sayyidul Istighfar, muncul semua itu. Bahasa Arabnya, bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya. Doanya juga Abu Darda begitu. Tulis doa Abu Darda. Kemudian baca Pak. Kalau doa Abu Darda ini dibaca, enggak usah takut Pak dengan kehidupan. Allah akan jaga kita punya rumah dan lain sebagainya. Hadirin yang mulia, karena sebentar lagi Pak ini jemputanku sudah datang. Tinggal sedikit, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan satu saat saya datang lagi ke Kepulauan Selayar ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih jauh lagi. Karena sebentar ini jemputan sudah mau datang. Jadi saya cukupkan. Sebagai penutup tadi, saya lupa tadi. Bahwa arasnya Allah itu luas. Dunia yang kita tempati ini dibanding langit pertama. Itu dunia ini setetes Pak. Langit pertama itu lautan. Begitu luasnya itu dunia langit pertama. Langit pertama dibanding dengan langit kedua. Langit pertama itu adalah setetes. Dan langit kedua itu adalah lautan. Langit kedua dengan langit ketiga begitu juga. Langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha. Ini langit ketujuh hanya setetes. Sidratul Muntaha itu lautan yang luas. Sidratul Muntaha itu Pak dengan arasnya Allah. Sidratul Muntaha ini hanya setetes, arasnya Allah itu lautan. Gimana beratnya itu arasnya Allah? Sehingga dikatakan arasnya Allah ini wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Arasnya Allah meliputi semuanya ini. Gimana beratnya itu arasnya Allah? Kemudian dikatakan wazinata arsihi, kalau kau baca doa ini seberat arasnya Allah. Kira-kira bagaimana berat pahalanya itu? Makanya Nabi tadi anjurkan jangan sampai tidak dibaca ini doa zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan insya Allah Bapak-bapak, saya yakin kita semua ini apabila kita istiqamah dalam mengamalkan agama, maka insya Allah kita akan sama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, kalau itu benar itu datangnya dari Allah, karena Allah adalah sumber kebenaran. Kalau itu salah dan keliru bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Kalau kita mau baik dalam hidup sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, kita baik kepada sesama manusia, itulah surga Pak. Sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Nah,
Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.